apakah Anda siap dengan giveaway yang ini, yang paling ciamik tenan ini, ada kincir anginnya. Silakan Anda memilih ya. Tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan ganti-ganti ya. Jangan, wah ini lebih bagus nih, aku nggak jadi deh. Gitu. Sekarang tulis di kolom komen. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda boleh masuk lagi ke channel YouTube Bible Learning ini untuk menyimak, untuk belajar firman Tuhan, mengenal perintah-perintah Tuhan, dan juga meresapkan sabda Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya dari Jakarta, Indonesia mengucapkan Happy Thanksgiving bagi Anda mungkin yang di Amerika atau di Eropa, karena di sana mereka merayakan Thanksgiving. Saatnya bersyukur, saatnya berterima kasih buat segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan buat diri kita dan juga kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, makanya dalam video Bible Learning ini kita akan menggali beberapa teks-teks kitab suci yang mengajarkan kita untuk bersyukur setiap saat. Mengapa ini penting? Karena gak gampang loh mengucap syukur yang tulus, yang ikhlas dari dalam hati. Ada kalanya kita bersyukur cuma di mulut doang, cuma formalitas doang. Karena begini, beberapa orang semakin dia bertambah usianya, bertambah pengalamannya, bertambah jatuh bangunnya, semakin sedikit hal-hal yang bisa disyukuri. Entah dulu punya badan sehat, sekarang sakit. Dulu pernah jadi penggede, sekarang nggak punya apa-apa. Dulu anak-anak masih sering datang ke rumah, sekarang udah pada sibuk sendiri-sendiri. Ada kalanya bertambahnya usia membuat orang semakin sulit untuk bersyukur. Tapi ada kalanya juga untuk beberapa orang semakin dia bertambah dewasa, semakin bertambah usianya, semakin banyak hal dia bisa bersyukur untuk segala buah-buah kehidupannya. Anda bisa cek sendiri nanti Anda di tipe yang mana. Semakin tua, semakin berusia, apakah Anda semakin bisa bersyukur atau semakin sulit bersyukur? Silakan tulis di kolom komen. Oh iya saudara-saudaraku, hampir lupa. Karena sebagaimana janji saya di video kemarin, saya akan mengumumkan pemenang giveaway yang ini. Karena pemenang giveaway yang pertama sudah ketemu, sudah kasih nomor telepon, sudah kasih alamatnya di DM Instagram. Nah, sekarang siapa pemenang giveaway yang kedua yang cakep seperti ini? Pemenangnya adalah, nah kali ini bukan laki-laki nih. Pemenangnya Ibu Leli Narlina 4304. Beliau berkata begini, "Selamat malam Romojo." Oh berarti tengah malam nih. "Mama saya rasanya tidak pernah menasehati dengan banyak kata, tetapi lebih banyak dengan perbuatannya. Bagaimana jadi seorang yang rendah hati, bagaimana beliau menunjukkan cara mengasihi sesama, terutama pada orang-orang kecil, bagaimana sikap sabar, dan nasihat-nasihat lain yang bukan hanya sekedar kata-kata indah, tapi nyata dalam keseharian beliau. Saya hanya mampu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena dibesarkan oleh seorang mama yang bijaksana. Semoga saya juga dimampukan Tuhan untuk menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anak saya." Lihat saudara-saudara yang terkasih, meskipun menjadi orang tua, menjadi ibu sangat tidak mudah, tetapi percayalah semua perjuangan Anda dengan kata, dengan teladan, itu betul-betul nempel di hati anak-anak kita. Orang tua yang baik mudah-mudahan akan menghasilkan anak-anak yang baik pula. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda siap dengan giveaway yang ini, yang paling ciamik tenan ini, ada kincir anginnya? Nah, maka dari itu, silakan Anda memilih ya. Tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka. Tempelin dulu di kepala Anda, mau pilih angka berapa. Jangan ganti-ganti ya. Jangan, wah ini lebih bagus nih, aku nggak jadi deh. Nah, tulis di kolom komen sekarang. Karena apa? Di balik angka-angka itu, ada ayat-ayat kitab suci yang mengajak Anda untuk berani bersyukur
Dalam hal apa kita diminta untuk bersyukur? Diajarkan oleh ayat-ayat ini. Apakah Anda siap? Baik. Yang memilih angka 1, di sana itu ada Mazmur bab 136 ayat 1. Di situ berbunyinya begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, jangan pernah sekalipun dalam hidup kita meragukan tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu maha baik. Seringkali ketika doa-doa kita tidak terkabul, ketika jalan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan, rencana kita, maksud kita, dengan mudahnya kita melemparkan Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan itu gak sayang sama kita. Saudara-saudara, Tuhan itu maha baik. Di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, ada sebuah kebaikan Tuhan. Ada sebuah rencana Tuhan yang maha baik. Bukan hidup ini harus semuanya sesuai dengan kemauan kita, semuanya sesuai dengan pikiran kita. Karena saudara-saudara, kita seperti seorang anak kecil, anak 5 tahun yang merengek-rengek, minta dibelikan iPhone, handphone paling mahal. Orang tuanya bukan gak bisa ngasih, bukannya gak mau ngasih, bukannya gak bisa beliin, bisa sebetulnya. Tapi orang tuanya lihat belum siap. Ada sebuah rencana. Nah, barang itu ketika kamu sudah siap nanti dengan usiamu, dengan pengalamanmu, dengan prestasimu, orang tua tidak akan segan-segan memberikannya kepadamu. Kira-kira seperti itulah bagaimana hidup kita di jalan Tuhan. Jangan pernah meragu-ragukan kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan juga sampai selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu tidak sama dengan kesetiaan manusia. Saya sudah pernah mengatakan kasih dan setia, emet dan eshet dalam bahasa Ibrani, itu tidak bisa dipisahkan. Anda yang memilih angka 1 ini diajak untuk belajar. Iya ya, selama ini aku mengasihi, tapi kadang-kadang aku nggak setia. Atau selama ini aku setia tapi nggak pakai kasih, nggak pakai hati, nggak pakai cinta. Kesetiaan harus bergandengan dengan kasih. Itulah kunci untuk menikmati, menerima berkat-berkat kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Keren bukan yang memilih angka nomor 1? Yang memilih angka nomor 2. Di situ ada, kalau saya lihat, di situ ada surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 18. Dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Siapa tadi yang memilih angka 2? Inilah ayat untuk Anda. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ada kalanya kita tuh mengucap syukur secara spontan kalau terima kebaikan Tuhan, kalau doa kita dijawab, kalau semua berjalan dengan baik. Tapi ketika penderitaan datang, sakit penyakit datang, kerugian datang, menguji iman kita, sulit sekali untuk mengucap syukur. Ketika ada masalah, aduh Romo boro-boro bersyukur Romo, doa aja sampai nggak bisa. Nah, dalam ayat ini, 1 Tesalonika bab 5 ayat 18, kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Anda punya berapa anak? Punya 3. Ya udah, jangan cuma bisa bersyukur untuk anak yang pertama doang. Untuk anak yang bisa kasih uang bulanan paling gede gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang mungkin kurang beruntung, mungkin lagi berjuang, mungkin lagi bergulat, kepada mereka pun kita juga harus bersyukur. Lihatlah kebaikan-kebaikan di balik masalah-masalah kita, di balik segala pergulatan kita, lihatlah kebaikan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah pada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, keren bukan? Karena kalau kita cuma mengucap syukur dalam hal-hal baik saja, dalam hal-hal yang menguntungkan kita saja,
Ada kalanya kita kehabisan bahan untuk bersyukur. Karena yang datang kok berkali-kali selalu masalah demi masalah. Ketika kita sudah bisa bersyukur dalam hal-hal yang kita anggap kurang baik, kita bisa bertanya, aku lagi dilatih apa nih sama Tuhan? Aku lagi mau dibentuk apa nih sama Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk bentukan ini. Akan aku jalani sampai aku keluar dari masalah-masalah yang tidak mengenakan ini. Itu saudara-saudara. Kemudian yang ketiga itu ada di, saya lihat dulu ya, itu ada di Kolose bab 3 ayat 17. Di situ dikatakan begini, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayo, jadi apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, perbuatlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya begini saudara-saudara, ketika kita lagi ngomong gitu ya, kita langsung mikir kalau kita sebut nama Yesus, kita lakukan dalam nama Yesus. Waduh, kata-kataku ini akan menyakiti orang nih. Waduh, kata-kataku ini fitnahan nih. Ini udah termasuk gosip nih. Ini udah termasuk hoax nih. Kalau kita sebut nama Yesus, ingat Tuhan Yesus, oke, berhenti. Atau dalam kata-kata kita, perbuatan baik, kita memberikan nasihat, kita memberikan wejangan-wejangan baik, support buat orang dengan kata-kata firman Tuhan, sebut nama Yesus, terima kasih Tuhan, aku bersyukur bahwa mulutku yang kotor ini, yang seringkali berkata-kata yang tidak baik, kau pakai juga untuk mewartakan kasih-Mu. Jadi dalam kata-kata firman Tuhan, nama Yesus menjadi saringan buat kita. Yang keluar itu apa? Berkat atau kutuk? Sesuatu yang menyakiti orang lain atau akan membantu orang lain? Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita mau jatuh dalam dosa, dalam perselingkuhan, dalam kebohongan, dalam tindakan-tindakan yang akan merugikan kita dan juga orang-orang di sekitar kita, sebut nama Yesus. Oh iya ya, stop, nggak jadi, rem, pergi langsung, tinggalkan kesempatan berbuat dosa itu. Atau ketika kita lagi membantu orang dengan tindakan-tindakan kita, kita betul-betul menyebut nama Yesus, kita langsung diajak untuk bersyukur. Tuhan, bukan aku yang hebat, bukan aku yang serba bisa, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, karena aku bisa menjadi berkat buat orang lain. Kau pakai tangan kakiku untuk menjadi saluran berkat. Itu maksudnya, mengucap syukur dalam tindakan, dalam perkataan, semuanya dilakukan dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka setiap Anda menerima kebaikan, jangan lupa ucapan terima kasih kepada orang yang ngasih. Lalu juga mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, saya mau lihat yang keempat itu ada Mazmur 100. Kita lihat di situ ada apa ya? Mazmur 100 ayat 1. Nah, ini dia. Dikatakan begini, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda yang memilih nomor 4 ini dari Mazmur 100, diajak untuk ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ketika kita datang di hadirat Tuhan, datanglah dengan sukacita. Artinya dengan hati penuh syukur. Jangan dengan terpaksa, tapi dengan sebuah kerelaan. Bukan karena ada maunya kita berdoa pada Tuhan. Bukan karena ada hal-hal yang kita inginkan, yang lagi kita incer. Pokoknya saya tuh lagi ngincer rumah di ujung sana tuh, supaya saya bisa beli. Terus datang ke gereja. No. Itu artinya ada udang di balik bakwan. Tetapi saudara-saudara, datang ke rumah Tuhan, bersorak-sorai dengan sukacita. Dengan setulus hati kita. Dengan sepenuh hati. Jangan badannya di gereja, badannya lagi merayakan Ekaristi, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini kita belajar dari Mazmur bab 100 ini, ayat 1 dan ayat 2.
Luar biasa bukan? Ayat ini mengajarkan kita perbaiki ibadahmu pada Tuhan. Berkat-berkatmu akan lancar mengalir. Nah, yang kelima dikatakan masih dalam kitab Mazmur. Yang kelima itu Mazmur bab 28 ayat 7. Bagus banget nih. Dikatakan begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, saya ulangi lagi karena bagus sekali. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Betul-betul. Kekuatan, perisai yang menjaga, yang melindungi. Kepadanya hatiku percaya. Aku percaya bukan dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan posisi, dengan yang lain-lain ditawarkan oleh dunia. Tapi kepada Tuhan hatiku percaya. Waduh, itu bagus banget itu. Kemudian aku tertolong. Jadi Anda yang memilih nomor 5 ini diajak oleh Mazmur ini. Setiap Anda menerima pertolongan dari Tuhan, itulah yang menjadi alasan kita beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Siapa di sini kalau lagi bengong, kalau lagi nyetir, kalau lagi masak, lagi setrika, lagi nyuci, itu sambil nyanyi lagu pujian. Itu enak banget loh. Coba, saya yakin ini pasti kebiasaan banyak orang. Iya Romo, saya suka tuh nyanyi-nyanyi sendiri di mobil, kalau lagi sendiri, kalau lagi kerja nyanyi-nyanyi. Kayaknya bikin mood itu jadi baik aja Romo. Jadi kayaknya itu pengaruhi seluruh hari saya Romo. Kalau saya memuji dengan puji-pujian meskipun sendiri, meskipun suara saya jelek Romo, tapi itu betul-betul mempengaruhi mood. Karena apa? Nyanyian pujian, lagu-lagu rohani itu betul-betul kepadanya hatiku percaya. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan telah menolong aku dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka dari itu hatiku beria-ria dengan nyanyian syukur. Keren bukan? Sementara yang keenam itu ada di Mazmur 103. Coba kita lihat ada apa di Mazmur 103 itu ayat 1 sampai 4. Inilah Mazmur Anda. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, saudara-saudara, di sini kita diajak ketika kita bersyukur, thank be to God. Kita berterima kasih kepada Tuhan, jangan cuma di mulut saja, tapi seluruh jiwa, seluruh diri kita, seluruh batin kita mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya ikhlas. Buat Tuhan kok sandiwara. Mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, kita pinter, jago sandiwara, mereka nggak tahu. Tapi kepada Tuhan, wah nggak bisa. Tuhan lihatnya hati. Apakah di dalam sini juga ikut bersyukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Keren bukan? Yang nomor 6 ini. Seringkali kita tuh lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kita ingat tuh masalah-masalah kita. Jatuh-jatuhnya kita, bangkrut-bangkrutnya kita. Tapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil maupun yang besar, mudah sekali kita lupakan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan telah melakukan segala hal yang baik buat kehidupan kita. Meskipun kita tidak pantas menerimanya. Kita ini siapa sih bisa dikasih oleh Tuhan? Kita tuh nggak pantas. Kita itu nggak pantas menerima kasihnya. Tapi Tuhan betul-betul tidak pernah menyerah buat kita. Ketika kita berdosa, Tuhan mengampuni. Ketika kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan mau nggak ada sakit penyakit dalam kehidupan kita yang merusak, merongrong kehidupan kita. Kepahitan-kepahitan hidup, kekecewaan, kekelaman di masa lalu, kegagalan kita, trauma-trauma kita, Tuhan itu nggak mau. Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, sekarang yang ketujuh. Ada apa yang ketujuh ya? Itu lagi-lagi kita balik ke
2 Korintus bab 2 ayat 14. 2 Korintus bab 2 ayat 14. Dikatakan begini, yang nomor 7 ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara-saudara yang menjawab nomor 7 ini, itulah saudara-saudara yang akan saya pilih nanti memenangkan ini. Tuhan akan membawa kita pada kemenangannya. Saudara-saudara, Tuhan mau kita jadi pemenang kok. Artinya gini, bukan juara olimpiade, juara All England, juara lomba lari. Bukan cuman itu ya. Tapi Tuhan mau kita menang atas dosa-dosa kita. Kita menang atas kelemahan-kelemahan kita. Kita menang memutuskan rantai-rantai dosa dalam kehidupan kita. Yang selama ini membuat kita terbelenggu, gak bisa maju, gak bisa move on. Tuhan putuskan betul-betul. Tuhan mau, ayo jadi pemenang di akhir kehidupanmu. Hidup ini adalah sebuah perlombaan lari, saudara-saudara. Makin lama kita capek. Tapi ketika kita melihat garis finish, terus langkah kaki kita semakin mantap. Jangan dalam hidup kita selalu jadi orang-orang kalah. Kalah dalam arti, ya kalah lagi dalam dosa, kalah lagi dalam godaan, kalah lagi dalam mengontrol diri kita sehingga kita mudah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita mudah lagi jatuh dan jatuh lagi. Itu the loser. Tetapi Tuhan mau. Tuhan menciptakan dalam diri kita semangat pemenang. Roh pemenang bekerja dalam diri kita. Karena Tuhan mau, dikatakan, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara-saudara yang terkasih, menangkan pertarungan perlombaan ini dengan kelemahan dosa-dosa kita, maka Tuhan akan membawa kita menjadi pemenang. Saya akan memilih nanti siapa yang memilih nomor 7 ya. Saksikan di video besok siapa pemenangnya. Sementara yang memenang ini tadi Lelinarlina. Silakan masuk ke DM Instagram, masuk aja di komen-komen Instagram di postingan saya hari ini. Oh iya saudara-saudara, ada kabar gembira. Bukunya Romo Yosef Ketika Salib Sudah Jadi Berkat itu baru terbit, bisa dibeli di toko buku Obor. Silakan kita jadi berkat. Karena apa? Semua royalti saya menjual buku ini kita akan serahkan, donasikan kepada para pasien kanker di Rumah Sakit St. Carolus. Semoga kita jadi berkat. Bye-bye. Happy Thanksgiving.